Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Fiatika, sekarang akan menjelaskan tentang metode analitik hierarki proses. Pada studi kasus ini, kita akan menentukan restoran. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Untuk C1 yaitu biaya, kemudian ada C2 lokasi, lalu ada C3 fasilitas, dan yang terakhir yaitu C4 kualitas makanan. Hierarki penentuannya sebagai berikut, yaitu ada restoran, di mana ada 4 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu biaya, kemudian penilaian yang kedua yaitu jarak, dan penilaian ketiga fasilitas, serta yang terakhir yaitu kualitas makanan. Untuk penilaian biaya yaitu ada biaya kurang dari sama dengan 50.000, ada biaya 50.000 hingga 100.000, ada biaya 100.000 hingga 150.000, dan yang terakhir yaitu ada biaya lebih dari sama dengan 150.000. Kemudian ada penilaian jarak. Ada yang berjarak kurang dari sama dengan 6 km, ada yang berjarak 6 hingga 8 km, ada yang berjarak 8 hingga 10 km, dan ada yang berjarak lebih dari sama dengan 10 km. Untuk penilaian fasilitas di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak memadai, kemudian ada memadai, dan yang terakhir yaitu sangat memadai. Untuk kualitas makanan di sini juga dibagi menjadi 3. Ada yang tidak enak, ada yang enak, dan yang terakhir yaitu sangat enak. Oke, baik, di sini ada tabel intensitas kepentingan. Untuk intensitas kepentingan 1 yaitu kedua elemen sama pentingnya. Untuk intensitas kepentingan 3, elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Kemudian untuk intensitas kepentingan 5, elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. Untuk intensitas kepentingan 7, satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Kemudian untuk intensitas kepentingan 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Untuk intensitas kepentingan 2, 4, 6, dan 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Kemudian untuk intensitas kepentingan kebalikan, jika untuk aktivitas I mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan I. Maksud dari tabel intensitas kepentingan yaitu di sini ada tabel dari kategori yang kita gunakan tadi, yaitu harga, jarak, fasilitas, dan kualitas makanan. Untuk kolom dan tabel harga di sini terisi 1. Kenapa? Karena harga dan harga kedua elemen sama pentingnya. Kemudian untuk jarak dan jarak juga terisi 1. Karena kedua elemen sama pentingnya. Satu diagonal pada tabel ini terisi 1. Kemudian untuk harga dan jarak di sini terisi 3, yaitu elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Jadi harga ini sedikit lebih penting daripada jarak. Maka dari itu terisi 3. Nah, karena pada baris 1 kolom 2 terisi 3, maka pada baris 2 kolom 1 adalah kebalikan dari baris 1 kolom 2. Kebalikan dari 3 yaitu 1/3. Kita lihat di kolom ini, jika untuk aktivitas I mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan I. Kebalikan dari 3 1/3, maka kita di sini isi 1/3. Oke. Untuk harga dan fasilitas, di sini terisi 5. Berarti harga, elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. Harga lebih penting daripada fasilitas yang disediakan oleh restoran. Berarti kebalikannya yaitu di harga dan fasilitas sebelah sini terisi kebalikan dari 5 1/5. Nah, kita isi dulu di sel yang bagian jarak dan fasilitas. Untuk jarak dan fasilitas kita lihat di sini terisi 1/5. Untuk kebalikan dari 1/5 yaitu 5, maka kita isi saja angka 5. Kita sudah menjawab tadi untuk sel di harga dan fasilitas, yaitu kebalikan dari 5 1/5, maka tinggal kita isi aja. Untuk kualitas makanan dan harga, kita lihat di sini 5. Kebalikan dari 5 yaitu 1/5. Kemudian untuk kualitas makanan dan jarak, di sini ada 1/5. Maka kebalikan dari 1/5 yaitu 5. Untuk fasilitas dan kualitas makanan, di sini terisi 3. Untuk kebalikan dari 3 yaitu 1/3. Maka kita isi di sel fasilitas makanan 1/3. Oke, setelah kita isi, kita buat matriks perbandingan berpasangan. Nah, matriks perbandingan berpasangan
berasal dari tabel yang tadi kita isi. Hanya pecahannya kita ganti dengan desimal. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menjumlahkan dari masing-masing kolom. Jadi untuk jumlah di kolom harga yaitu 1,73. Untuk jumlah dari kolom jarak yaitu 9,2. Untuk jumlah dari kolom fasilitas yaitu 11,33. Dan jumlah di kolom kualitas makanan yaitu 9,2. Setelah kita membuat matriks perbandingan berpasangan, kita membuat matriks nilai kriteria. Nah, untuk caranya membuat matriks nilai kriteria, yang pertama yaitu kita isi dulu di sel harga dan harga, yaitu harga dan harga 1 per jumlah 1,73. Jadi 1 dibagi 1,73 hasilnya yaitu 0,578. Kemudian kita isi di baris 2 kolom 1. Nah, berarti cara menghitungnya yaitu 0,33 dibagi 1,73, maka akan didapatkan hasil 0,191. Untuk baris 3 kolom 1, kita hitung dari 0,2 dibagi 1,73, maka akan didapatkan hasil 0,116. Untuk baris 4 kolom 1 juga sama, 0,2 dibagi 1,73, hasilnya yaitu 0,116. Ini dihitung hingga kualitas makanan baris 4 kolom 4. Jadi cara menghitungnya, sel yang akan dicari dibagi jumlah. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita jumlahkan per baris. Kalau tadi kita jumlahinya per kolom, sekarang kita jumlahinya per baris. Untuk jumlah harga 1,888, jumlah jarak 0,763, jumlah fasilitas 0,552, kualitas makanan 0,797. Setelah kita mendapatkan jumlah, kita cari prioritasnya. Untuk menghitung prioritas yaitu jumlah dibagi N. Karena N kita di sini ada 4, yaitu harga, jarak, fasilitas, dan kualitas makanan. Berarti 1,888 dibagi 4, maka akan didapatkan hasil 0,427. Kemudian untuk harga 0,763 dibagi 4, 0,191, dan seterusnya. Setelah semua sel kita isi, maka kita bisa menghitung maksimum lambda. Cara menghitung maksimum lambda yaitu prioritas di matriks nilai kriteria kita kali dengan matriks perbandingan berpasangan. Jadi, harga di baris ini yaitu 0,427 dikali 1,73 ditambah 0,191 dikali 9,2 ditambah 0,138 dikali 11,33 ditambah 0,199 dikali 9,2, maka akan didapatkan hasil 4,745. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari maksimum lambda, berarti kita bisa menghitung CI-nya. Untuk rumus CI yaitu maksimum lambda dikurangi N dibagi N-1. Maksimum lambdanya yaitu 4,745 dikurangi N yang digunakan 4 dibagi 4-1, maka akan didapatkan hasil 0,248. Selanjutnya kita bisa menghitung CR. CI sudah kita hitung tadi 0,248, kemudian kita hitung CR. Rumus dari CR yaitu CI dibagi IR. IR dapat kita ambil dari nilai indeks random. Nah, untuk IR sendiri, karena kita menggunakan N sama dengan 4, berarti kita ambil yang nilainya 4, yaitu 0,90. Berarti 0,248 dibagi 0,90 sama dengan 0,276. Itu untuk hasil CR. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih.